Selamat datang di podcast Pemuda Lajang. Duduk manis, pakai earphone-mu. Dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. Gitu. Salah ya. Siapa itu ya? Pak, Salah server ya. Bapak Ya, ya. Ivan, Ya. sebelum kita ke bintang tamu, alhamdulillah makin tiap episode bintang tamu kita nih ngeri-ngeri. Makin ngeri ya. Kemarin Iya. kita itu interview sama salah satu penulis berbakat yang berasal dari Samarinda. Wih, sebelumnya Cewek juga muda. cantik, Caripah juga. Caripah juga bener, dan pastinya dia tidak mau sama kita. Ya. Nah, kali ini kita kedatangan seorang dokter muda juga. Dan teman lama kita. Wih, main Hot Wheels juga. Iya. Dulu basis juga ya? Basis juga. Iya. Dan ini dia, the one and only Dr. Angga Karisma. Halo. Makasih banget nih udah diajakin ke podcast Pemuda Lajang. Alhamdulillah. Namun bau-baunya ini nggak lajang lagi sebentar lagi. Masih lajang. Dokternya masih lajang ya? Untuk saat Masih ini masih lajang ya? lajang. Oke, pendaftaran Masih. malam ini. Pendaftaran masih dibuka, Dok? Coba kita tengok ke belakang. Iya. Udah close order. Iya. Udah close order. Oke, Dokter Angga. Ya. Kan kita udah alhamdulillah teman-teman lama banget ya. Iya. Dan akhirnya ketemu lagi nih, Pak. Ketemu lagi ya. Dan beliau bertugas di Saya di Balikpapan sekarang. Balikpapan. Di salah satu perusahaan swasta. Wih, Jadi dokter oke. perusahaan. dokter saat ini. perusahaan Iya. apa, Pak? Kecap? Baca bangau. Canda bro. Tadi mau jujur sih perusahaan garam sebenarnya. Oh, garam ya? Iya. Malika? Garam kehidupan. Gimana? Pak? Di perusahaan mana tuh? Ada satu perusahaan jadi operator di pertambangan. Oke. Ya. Di Sebut pertambangan. saja Bel ya. Sebut saja K. Oke Iya. ya. Kak, Kambang. Oke. K. Kambang. Oke, itu ya. Oke. Kambang Kamu. desa. Oh, Kita bisa langsung fokus ke dokternya saja. Oke. Iya. Pak Dokter, ya. saya kan pusing kepala nih. Tapi kalau dipegang perut. Bener juga diagnosanya ini. Iya kan? Ini yang stres ini pasiennya. Yang stres kayak Anda memang bermasalah yang seperti ini. Bermasalah jiwanya nih tergoncang ini. Cerita aja, cerita. Aku kira ya dokter-dokter tuh serius aja gitu kerjaannya. Enggak juga. Kalau dokter ini ngebanyol. Loh enggak benar serius. Bercandanya serius. Bercanda serius. Iya. Oke, Dokter Angga spesialis atau dokter umum? Tapi kita kan kenal lama nih. Iya. Agak ganjel sebenarnya. Iya. Dipanggil dokter Angga gitu. Iya. Dokter Biasanya Angga. bro, Kita panggil dok. bro. Dok. Wah. Ntar rame loh. Oh, Pak Dok aja, Pak Dok aja. Sekarang lagi sensitif loh yang gitu. Iya. Iya, sensitif loh. Ampun, Ntar Pak Dok, banyak Pak. yang denger pada ini lagi. Ada yang laporin. Iya, Pak. Saya pergi ya. Assalamualaikum. Pak Dok. Enggak lah, santai. Ya, Pak Dok aja. Gimana? Pak Dok ini dokter umum kah, spesialis kah, atau dokter cinta sebenarnya? Iya. Waduh. Saya dokter umum. Sampai Dokter sekarang umum masih ya? dokter umum, Oke. masih praktek umum. Alhamdulillah. Oke, nggak ada niatan buat spesialis gitu? Kalau niat Sekolah lagi? rasanya hampir semua dokter pasti punya lah ya cita-cita untuk lanjut sekolah spesialis. Ya. Oke. Siapa tahu di suatu hari nanti ada kesempatan ya. Oke, siapa tahu Kita ada yang coba. mau investasi gitu ya, Ya sebenarnya bisa itu bagi hasil. Bagi hasil Iya. ya? Oh iya. Semoga ada lah ya. Semoga ada lah ya. Oke, ini mungkin for your information untuk PPL Mania Mantap ini ya. Itu belajar untuk jadi dokter ini berapa lama sih emang, Pak? Oke, ini jadi serius dulu PPL Iya, Mania bener. Mantap. Iya, ya. PPL Oke. Mantap. Iya. Kalau pada kita dua, PPL Mania Mantap-mantap. Oke. Enak kan? Jadi kuliah dokter. Jadi di kedokteran sempat ada beberapa perubahan kurikulum ya. Oke, Kalau saya masih kena kurikulum yang lama. Waktu itu pendidikannya masih konvensional kita sebutnya. Oke. Dihabiskan itu kuliahnya ya. Untuk sarjana kedokterannya bisa 4 sampai 5 tahun waktu itu. Itu yang normal ya? Iya. 4-5 tahun yang normal ya. Oke. Yang nggak normal banyak ya, bisa 6-7 tahun ya. Biasalah mahasiswa kan. Betul. Yang gak normal kita berdua. Ya. Ya. Bukan aku yang ngomong ya. Iya, Pak. Oke. Setelah dapat sarjana kedokteran lanjut ke koas atau dokter muda, pendidikan di rumah sakit. Waktu itu masih menghabiskan 2 tahun. Jadi kurang lebih kita keliling-keliling di bagian di rumah sakit itu sama 2 tahun. Rumah sakit di Samarinda juga? Di Samarinda. Oke. Jadi kalau saya lulusan Samarinda ya. Iya. Kuliahnya di sini juga ya? Di Samarinda. Aslinya Balikpapan. Universitas Mula Warman. Asli. Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Wih. Mantap. Alma mater nomor Alma mater nomor 1. Wih, hidup unmul. Hidup unmul. Alhamdulillah. Oke. Asli Balikpapan, keluarga Oke. di Balikpapan, Oke. orang tua di Balikpapan. Ya. Jadi kalau sekarang sih lebih cepat. Jadi kurikulumnya sudah lebih dimodifikasi, disesuaikan
disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Jadi 3,5 tahun bisa sarjana, 1,5 tahun menyelesaikan rotasinya. Jadi lebih 6 tahun udah beres lah. Buset, Tapi kayak cum laude gitu ya? Iya, di ujungnya harus ada pengabdian 1 tahun, internship. Nah, sekarang kayak ada koas juga internship. Sudah lulus jadi koas. Jadi koasnya sekarang yang tadinya 2 tahun bisa 1,5 tahun secara teori ya, walaupun selesainya bisa lebih lama. Nah, setelah jadi dokter harus ngabdi lagi 1 tahun kalau sekarang. Jadi ada masa pengabdian wajibnya gitu. Internship. Mantap sekali untuk jadi dokter, ternyata penuh lika-liku juga ya. Betul. Iya. Gak bisa, udah lulus sarjana, gue dokter dong. Gak bisa gitu ya? Gak bisa, kalau sekarang kan bisa, tanpa sarjana bisa ngaku dokter banyak tuh. Dokter Tinggal tulis aja namanya. dokter bengkel mekanik. Iya. Ada tuh di Anggur kan. Dokter knalpot. Ada lagi dokter servis handphone. Oh iya betul. Dokter servis ya. Betul. Terus Tapi handphone. nah, apa benar? Kita sebelum masuk ke tema ya. Apa benar selain makan waktu yang lumayan, ya, terus itu nguras tenaga juga, biayanya? Biaya. Nah, ini. Itu ya. Ya, jadi memang kan yang stigma ya, yang berkembang itu kuliah dokter mahal. Ya. Biayanya besar, jual rumah, jual tanah, jual ginjal ya. Oh, ternyata betul. Ada yang benar, ada yang enggak. Ya. Kayak ragu Ada yang benar, ada yang enggak. Naldi kuliah jual diri. Saya jual untuk Pak, maaf. Pantas lama dia Iya selesainya. lama selesainya. 7 tahun. Kebanyakan open BO. Oke, Pak. Gimana? Jadi kalau kita sekarang kan ada jalur ya, ada yang SPMB, ada yang jalur undangan, jalur prestasi, dan itu memang biayanya nggak terlalu mahal sebenarnya. Ya, tapi ada juga yang di beberapa fakultas, terutama swasta, mungkin biayanya juga lebih tinggi, terutama uang masuk. Tapi memang sekarang pun di negeri pun sekarang ada istilah kan UKT ya, uang kuliah tunggal ya, itu juga sudah lebih tinggi dari zaman saya kuliah dulu. Iya, zaman saya kuliah itu masih 1 juta sebulan. Sekarang kan tergantung gaji orang tua ya. Iya, dilihat lagi background dari penghasilan orang tuanya. Betul. Oke, berarti semakin kaya orang tuanya makin mahal dong ya? Iya, ya harapannya ada subsidi silang sebenarnya. Oh kan? iya. Jadi ngebantu mahasiswa lain yang mungkin kurang mampu ya? Kurang mampu, betul sekali. Sip. Harapannya seperti itu. Bapak kan yang punya Stadion Batakan, kaya banget berarti ya? Iya, betul Pak. Kok Bapak tahu ya? Batakan Balikpapan. Batakan yang Balikpapan Pak. Bukan Pak, Batakan saya bukan di Balikpapan Pak. Di mana? Di Pramuka. Lurus dikit. Ada situ Batakan. Itu kamu tahu? Oh, Batako itu Pak, salah Pak. Ya Allah, Bapak ngelawak banget. Ngelawak. Iya. Mbak dokter kok mau sama dia sih? Harusnya sayang sama kamu, Pak. Kalian plus sama plus. Oke, itu Gimana? sedikit cerita background dari Bapak Angga ya. Siapa tahu mungkin yang denger nggak percaya dokter gadungan, enggak, enak aja. Asli nih, kita udah kenal lama. Udah 10 tahun lebih ya. Nomor KTP-nya aja aku tahu. Ya jangan sebutin. Oh ya jangan ya. Bahaya. Oh iya betul. Nanti ada nyatat lagi. Dipasang togel ntar. Bapak Ivan, tema kita kasih tahu. Oke, dokter, kita ini kan sekarang lagi menghadapin COVID-19 dan sekarang kan pemerintah udah memberlakukan new normal nih. Ya. Itu menurut pendapat dokter di masa new normal ini kita sebagai manusia nih harus bersikap kayak gimana ini? Bersikap gimana, kita apakah harus memakai sendal new era? Iya. Oh ini di endorse nih Maniera. Oh ini saya. Kita semua endorsan masuk aja. Ya. Oke, jadi memang kita lagi musim pandemi ya, pandemi, di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Memang sekarang lagi musimnya pandemi. Betul. Tapi memang udah sejak hampir 1 bulan ini, di bulan Juni ya kita masuk, pemerintah sudah menetapkan new normal. Tapi new normal juga tidak berlaku di seluruh daerah sebenarnya. Ada syarat-syarat yang ya bisa dibaca lah syarat-syaratnya untuk suatu daerah itu bisa menerapkan new normal ya. Tentunya ya kita tahu kategori ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau ya. Yang new normal terutama bisa dilaksanakan daerah hijau. Apa sih yang beda ya dengan yang kemarin kan serba dibatasin, dibatasin. Masa PSBB ke masa new normal, PSBB, WFH. Sebenarnya satu yang berubah dengan new normal kan sekarang udah agak diganti ya istilahnya dengan adaptasi perubahan baru ya kalau saya. Namanya nanti kita jadi terutama yang paling kita lihat dengan mata nih. Orang pakai masker di mana-mana. Betul. Ya kan? Orang pakai masker di mana-mana. Itu salah satunya. Masker bangkuang kan? Masker bangkuang. Kubur dingin dong. Galuh licin dong. Oke lanjut Pak. Oke itu satu. Yang kedua tetap physical distancing. Ya, physical distancing tetap jaga jarak. Yes. Beberapa instansi tetap masih ada yang dari rumah. Anak sekolah juga belum beraktivitas. Ya. Itu termasuk salah satu new normal. Sudah memulai aktivitas tetapi dengan limitasi-limitasi. Dengan batasan-batasan. Ya, ada perubahan-perubahan dengan cara. Misalnya kalau kita mau ke beli sesuatu, beberapa masih menerapkan dengan via online misalnya, belum transaksi langsung. Itu salah satu bentuk new normal juga. Gitu. Intinya 2 yang paling penting tadi. Yang ketiga selain itu
tetap di new normal ya jaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, tetap rajin cuci tangan. Yang biasanya kita masuk mall masuk aja, masuk ATM masuk aja, biasanya sekarang keluar ada tempat cuci tangan, ya, ada hand sanitizer. Nah, itu salah satu bentuk perilaku new normal juga. Nah, tadi sempat disinggung ya sebelum kita mulai podcastnya olahraga, ya kan? Kan banyak banget nih yang dalam 3 bulan nih nahan nggak untuk aktivitas di luar, untuk olahraga. Sekarang udah mulai keluar lagi nih. Iya Pak, kita berdua nahan banget. Akhirnya keluar di dalam. Keringetnya olahraga. Iya, betul. Kan habis angkat barbel gitu. Iya, benar. Gimana sih? Nah, sekarang olahraga juga termasuk nggak mungkin kan kita olahraga pakai masker sebenarnya. Iya, benar. Oksigennya ya pasti ngep banget, Pak. Iya, benar, pasti ngep gitu. Nah, distancing yang paling penting sih. Jadi kalau kita olahraga, hindari kerumunan di tempat umum, itu salah satunya. Jadi tidak dilarang sebenarnya, terutama daerah-daerah yang memang sudah aman ya untuk beraktivitas di luar. Tapi paling nggak yang poin-poin tadi diperhatikan. Gitu. Siap. Ya, kan tadi bilang menjaga sistem kekebalan tubuh. Iya, betul. Iya, itu pasti banyak cara dong. Ya. Kita banyak gerak, makanan, apalagi istirahat yang cukup. Apa saja kalau kita ngomongin makanan dulu ya? Makanan boleh. Makanannya apa aja, Pak? Kalau makanan, pasti kan selama ini kita taunya 4 sehat 5 sempurna ya. Intinya kita mencukupi kebutuhan nutrisi harian. Iya. Sebenarnya ya standar lah, makanan yang bergizi, lauk pauk, karbohidrat, sayur-sayuran, terutama sih dilengkapi sekarang suplemen vitamin. Ya. Nah, vitamin ini juga sebenarnya kan kalau yang sekarang ya di masa pandemi ini yang naik daun vitamin C terutama. Betul. Vitamin C sempat habis tuh. Iya, susah nyarinya Pak. Habis ya, karena vitamin C dipercaya juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas tubuh. Oke, terus olahraga apa aja sih yang bisa kita lakukan di masa new normal ini? Dan saya lihat sih di Samarinda nih yang paling ngehits olahraga itu sepeda. Udah gitu rombongan lagi ya. Itu gimana tuh, Dok? Jujur saya kaget ya. Jadi saya kan aktivitas di Balikpapan. Di Balikpapan tuh sangat ketat ya. Bisa dibilang sampai sekarang itu masih ketat. Masih ada jam-jam di mana jalan itu dibatasin untuk aktivitas, masih ada yang ditutup. Jadi kalau sekarang diametin mau lewat jalan itu wajib pakai masker. Masih jarang banget kita lihat orang sepedaan, lari di jalan. Nah, itu Balikpapan. Di Balikpapan. Nah, ini kan ibarat tetanggaan ya. Sesinya cuma 2 jam lah. Begitu saya sampai di Samarinda, wah, orang sudah sepedaan tuh. Dari tepian ramai rombongan gitu. Habis lebaran, Mbak ya? Ya, habis lebaran sudah kayak los gitu, udah enggak ada. Ya, istilah anak sini, corona udah nggak ada harga dirinya lah di Samarinda ya. Bener banget nih, suka kata-katanya saya nih. Coronanya udah hanyut di telan banjir kemarin. Tapi itu sebenarnya ada sisi positifnya. Ya, bisa aja memang di Samarinda tanpa mengurangi ini ya, saya tidak menjelekkan Balikpapan sama sekali karena kondisi di 2 kota ini berbeda ya. Dari awal dari Dinas Kesehatan dan instansi-instansi terkait, gugus Covid Samarinda mungkin sudah melakukan pencegahan yang ketat gitu, sehingga himbauan juga kan, sehingga angka Covid di Samarinda bisa ditekan, sehingga dia juga menciptakan rasa aman ke warga Samarinda bahwa sudah aman untuk beraktivitas ya. Tapi memang ini harus tidak bisa kita lengah. Jujurnya tidak bisa lengah karena banyak media kita baca berita segala macam justru ditakutkan pada pandemi adalah second wave pada saat gelombang kedua. Nah, di gelombang kedua itu yang resiko untuk tertularnya lebih tinggi. Nah, sekarang kita tahu di Samarinda lagi aktif nih menjaring. Aktif menjaring, melakukan massal swab test, massal rapid test. Nah, harapannya kalau memang ada yang masih positif di luar sana bisa cepat terjaring gitu. Nah, jadi walaupun teman-teman bisa beraktivitas di luar, harapannya tidak lengah gitu. Karena masih ada bayang-bayang second wave ini yang menghantui gitu. Ya, harapannya semoga tidak terjadi. Tapi takutnya kita sudah menganggap ini tidak ada apa-apa, sudah beraktivitas seperti biasa tanpa kaidah-kaidah new normal yang tadi sempat kita bahas, akhirnya kecolongan. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Betul. Nah, terkait dengan rapid test sama swab test ini kan saya dengar ini biaya untuk melakukan tes itu lumayan mahal banget nih. Betul. Itu lumayan. Itu gimana tuh, Dok? Tapi memang dari Pemkot Samarinda sendiri kan sudah menganggarkan ini termasuk di DPR juga sudah mensetujuin anggaran untuk penanganan COVID di Samarinda ya. Salah satu penanganannya itu adalah swab massal tadi. Tentu dari pihak terkait sudah menghitung lah kebutuhannya untuk melaksanakan swab massal tadi. Nah, selain itu di lingkungan kita banyak perusahaan ya, banyak perusahaan yang sudah juga ketat
menerapkan aturan ketika mau mulai kerja kembali. Yeah. Jadi terutama kan banyak sistem on off ya. Mereka keluar dari site, masuk ke site lagi. Nah, beberapa perusahaan sudah sangat ketat, mereka harus swab maupun rapid test sebelum masuk. Nah, jadi beban itu tidak hanya dipegang oleh pemerintah sendiri gitu. Jadi pihak-pihak swasta juga sudah menanggung beban tersebut, terutama untuk karyawannya sendiri gitu. Di luar masing-masing bantuan seperti CSR, kan ada beberapa perusahaan juga yang memberi bantuan kepada pemerintah untuk rapid test gitu. Betul. Nah, jadi beban itu tidak dipikul oleh pemerintah gitu. Juga di-sharing lah oleh stakeholder yang lain seperti swasta begitu. Alright ya. Jadi memang semua pihak kayaknya harus saling bersinergi ya Pak ya. Bukan cuma dari pemerintahnya aja. Ya, betul. Dari tim medis, tapi kita sebagai masyarakat khusus untuk Samarinda, seperti Bapak bilang tadi tetap kayak waspada gitu ya Pak ya. Betul. Pesannya tetap harus waspada ya, jangan sampai lengah. Walaupun memang beberapa hari terakhir tidak ada penambahan kasus di Samarinda, tapi kita tahu banyak juga orang tanpa gejala gitu ya. Dan lalu lintas orang di Kalimantan Timur ini sangat masif ya. Tadi bisa dia dari luar daerah mau kerja di misalnya dari Surabaya mau kerja di Sangatta melalui Samarinda, ibaratnya. Jadi Samarinda ini tetap menjadi lalu lintas orang lewat gitu loh. Jadi di tengah soalnya di tengah, betul. Benar. Nah, jadi kalau kita sampai lengah gitu, tidak menaati kaedah-kaedah new normal tadi, takutnya kecolongan. Nah, itu yang harus tetap teman-teman sadarkan baik diri sendiri, keluarga gitu loh. Oke. Pak, saran Bapak nih Pak untuk orang-orang yang ini kan selain olahraga tadi ya, makan makanan yang sehat. Bergizi, Nah, ini kan tempat-tempat kayak ngumpul-ngumpul itu kan udah rame banget ya, nih Pak. Bener. Kayak kafe, klub juga. Kafe itu udah pada malam ngumpul. juga udah buka ya. Udah buka. Meskipun ladiesnya pakai face shield sama masker. Semalam dari mana? Itu saya pas lihat di Gatsu itu. Terus tiangnya dikasih hand sanitizer. Jadi penarinya semprot dulu. Nah, itu himbauan Bapak untuk yang bener deh kayak di Samarinda kayak kalau aku bilang bodoh amat lah kayaknya COVID ini. Kayak gimana Pak supaya orang-orang Samarinda ini kayak tetap social distancing, ngumpul boleh tapi tapi tadi banyak masker bisa ya. Karena kita tidak tahu nih orang di sebelah meja kita dia benar-benar sehat atau dia tanpa gejala, kita nggak tahu. Jangan carrier ya. Jangan carrier gitu. Karena kita tahu ada istilah orang tanpa gejala. Betul. Dia positif virus tersebut, tapi dia tidak menimbulkan gejala. Tapi masih ada risiko untuk menularkan. Jadi dia jaga sendiri, dia pakai masker. Nah, dari tempat usahanya yang paling penting, dia menyediakan fasilitas pencegahan. Nah, ini saran lagi untuk tempat-tempat usaha tadi. Betul. Apa salah satunya hand sanitizer. Kalau memang paling bagus kan tempat cuci tangan. Wastafel dengan sabun. Betul. Sabun. Oke, lanjut. Dan kalau memang dia mau modal lagi nih, nyiapkan termogan untuk meriksa suhu. Betul. Iya. Masuk periksa suhu. Yes. Demam pulang. Oh iya, betul. Nah, suhu normal sama nggak normal dari seorang manusia ini gimana nih? Oke, jadi yang kita pakai, jadi ada beberapa sumber yang bisa kita jadikan referensi. Tapi yang umum dipakai, yang dianggap normal di range 36 sampai 37,5. Oke. 36 sampai 37,5. Jadi di atas 37,5 sudah bisa dikatakan demam gitu. Demam ya. Bahkan ada beberapa tempat yang lebih ketat. Di atas 37,3 sudah dianggap tinggi demam atau biasa kita sebut subfebris sudah memang mengarah ke demam gitu. Nah, untuk membuktikan kalau dia itu demam biasa kah atau COVID itu gimana? Harus swab test, rapid test juga ya? Jadi sampai saat ini pemeriksaan untuk menyatakan positif atau negatif COVID adalah swab test. Yang menggunakan PCR maupun tes cepat molekuler molekuler. Pak, kalau misalnya kan banyak yang gratis ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita mau tes sendiri ke rumah sakit itu memang harus ke rumah sakit. Betul. Sampai saat ini Puskesmas nggak ada? Puskesmas belum. Belum punya. Ngapain Pak? Mau jaga malam? Mau ronda. Puskesmas memang harus ke rumah sakit. Ya, saat ini kalau untuk di Samarinda, setahu saya yang punya untuk alat PCR yang sudah menjalani, maaf kalau saya salah ya, di Wapsarani, Rumah Sakit Umum Wapsarani dan di Labkesda. Labkesda punya pemerintah, Pemprov Kaltim. Itu sudah ada PCR. Boleh dibocorin biayanya nggak sih? Nggak boleh ya? Saya mungkin kasih range ya, gambaran aja, karena kan saya bukan di instansi tersebut juga, takutnya salah kutip ya. Betul. Range-nya kalau untuk di daerah Kaltim aja global ya, kira-kira di range sekitar 1,5 sampai 2,5 untuk satu orang. Ya, untuk satu orang. Untuk satu orang lumayan mahal ya. Karena ada beberapa perbedaan di instansi
instansi ya, ada yang swasta, ada yang pemerintah ya. Iya. Karena ada juga beberapa sampel yang apabila di sini sudah kuotanya habis atau melebihi limit, harus dikirim tetap ke Pulau Jawa. Nah, tentunya kan ada biaya juga di situ yang keluar. Oke. Pak, kita udah dikasih saran-saran ya untuk semasa new normal ini apa sampai dengan rapid testnya bagaimana dan sebagainya. Pak, aku pengen tahu bener nggak sih tim medis tuh pas masa pandemi kemarin ya, pas PSBB itu memang sangat crowded banget ya. Iya. Perjuangannya, Pak. Ya. Ya, jadi memang teman-teman kita yang ada cerita nggak Pak? Ada cerita nggak? Wah, banyak sih kalau cerita. Oke, boleh. Mau cerita apa? Ya, salah satunya aja. 5 lah. Oh, 1 aja. Oke. 1 aja. Yang di Samarinda deh, terutama. Jadi di Samarinda ini ada salah satu tempat di Jalan Anggur ya, ada balai karantina yang disiapkan oleh Dinkes Samarinda. Jadi tempat khusus untuk karantina pasien-pasien yang positif COVID-19. Nah, jadi teman-teman yang bertugas di sana itu betul-betul jauh dari keluarga. Jadi memang mereka dikarantina pada saat kerja. Jadi beneran nggak pulang? Beneran nggak pulang. Jadi mereka 2 minggu full shift-shiftan. Jadi mereka diinapin di satu tempat, diberi akomodasi. Selama 2 minggu itu mereka shift-shiftan bergantian ke balai karantina tersebut. Nah, setelah 2 minggu mereka tidak pulang tapi dikarantina dulu. Nah, setelah karantina baru mereka kembali ke keluarga gitu. Jadi betul-betul ya ada masa bersama keluarga yang dikorbankan. Ibaratnya. Ada kisah yang mengharukan nggak sih? Yang nyentuh banget. Nyentuh banget. Dari jujur teman-teman. kalau saya Pak ya, ini terjadi di dekat lah, ibaratnya teman satu angkatan saya, dokter. Jadi suaminya adalah juga seorang dokter, sedang mengambil program studi spesialis, pendidikan dokter spesialis di Surabaya. Nah, jadi suami istri positif COVID. Jadi dokter, dokter ya. Suami istri positif COVID dan kondisi suaminya ya takdir Allah ya, akhirnya meninggal dunia. Innalillahi. Jadi ini nyata, ibarat teman seangkatan saya, satu angkatan pendidikan kedokteran. Jadi benar-benar jangan disepelein lah Pak ya. Oke. Betul. Walaupun sekarang udah masuk new normal, kemudian juga Samarinda dilihat tidak ada peningkatan, tapi kan orang dari luar silih berganti masuk terus Pak. Ya. Apalagi kan di Kaltim ini kan terkenal karena tambang. Terus juga orang-orang dari Pulau Jawa kan rata-rata kan kerja di area tambang yang ada di Kaltim, kayak di Sangatta, Bontang, terus juga di Batu Kajang dan lain sebagainya gitu. Betul. Siap. Oke, Pak, harus waspada kita ya. Waspadalah. Waspada. Ini bukan takut-takutin. Sebenarnya saya bukan nakut-nakutin, tapi harus memang nakutin. Ayo kamu. Tapi paling nggak kita waspada ya. Iya, betul. Sampai memang pandemi ini berakhir ibaratnya. Emang bisa musnah nggak sih? Bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa jujur kita katakan ya bisa musnah, bisa tidak ibaratnya. Karena kita lihat banyak penyakit yang akhirnya bertahan kan? Ya, seperti AIDS sampai sekarang masih ada. Terus itu obatnya ya. TBC sampai sekarang masih ada. Dan sampai sekarang juga vaksinnya belum ketemu untuk COVID. Masih penelitian terus. Nah, harapannya kita berdoa bisa segera ada vaksin yang diakui untuk COVID dan kita bisa vaksin untuk pencegahan agar tidak tertular. Betul luar sekali. Biasa. Oke Pak, kita closing statement Bapak untuk di new normal ini dan juga pesan-pesan untuk dua lajang ini di new normal, khususnya untuk Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya nih para pendengar podcast Pemuda Lajang. Ya, pesan saya cuman stay safe, stay healthy, ikutin anjuran dari pemerintah terutama untuk kaidah-kaidah normal ini. Sebisa mungkin tetap di rumah aja, kecuali memang penting banget harus beraktivitas keluar. Jangan lupa pakai masker. Cuci tangan juga ya. Cuci tangan, social distancing, makan makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup. Mantap. Oh gitu Pak ya, thank you Pak. Ada satu lagi nih. Boleh. Ini sebenarnya cukup penting. Cukup penting. Jadi banyak banget di luar sana yang menggaungkan konspirasi tentang COVID. Ya, jadi banyak banget yang bilang COVID itu kan konspirasi WHO lah, Bill Gates lah, segala macam. Yang akhirnya mereka abai. Buat apa sih aku pakai masker? Buat apa social distancing gitu kan? Ya, karena ada beberapa juga public figure yang
secara terang-terangan dan terbuka tentang gitu ya. Betul, menggaungkan tentang konspirasi COVID ini gitu. Saya tahu kayaknya orang ini. Ya, konspirasi ini sebenarnya waktu awal teori ini banyak dibicarakan orang, yang diperdebatkan bukan tentang COVID-nya ada atau tidak gitu. Kan yang seolah-olah sekarang ini orang mengabaikan COVID itu ada. Iya. Nggak ada COVID gitu. Seolah-olah itu hoax, berita bohong lah ya. Bohong. Nah, dulu itu konspirasi awal ini COVID ramai, yang dibicarakan adalah kenapa COVID ini ada gitu. Jadi mereka sepakat bahwa COVID ini ada. Barangnya ada, penyakitnya ada, korbannya ada gitu. COVID-nya ada. Cuman penyebab kenapa adanya dulu yang menjadi konspirasi. Ada yang bilang diciptakan Amerika lah untuk menyerang Cina, ada yang bilang dari Bill Gates lah segala macam. Senjata biologis gitu senjata ya. biologis lah. Ini ya kalau dibicarakan bisa panjang. Cuman mereka sepakat bahwa ada barangnya gitu. Jadi orang tidak abai. Oh, ini memang nyata nih. Nah, perdebatan yang muncul hanya terbatas bukan tidak ada-adanya, tapi kenapa adanya. Nah, sekarang pembicaranya jadi melebar. Yang dibahas adalah COVID tidak ada gitu. Padahal korbannya sudah puluhan ribu. Yang meninggal sudah ribuan lebih. Nah, itu dia. Nah, ini yang sedikit saya ya mungkin nanti kalau saya dibilang saya juga antek-antek WHO nih ngomong begini, tapi ini ya ngobrol sebagai dokter lah ya. Sebagai dokter dan ya ceritanya nyata gitu ya. Korbannya ada orang-orang dekat kita juga gitu bahwa teman-teman tidak apa-apa buat saya berdebat tentang COVID itu ada COVID itu konspirasi. Saya tidak melarang ya. Tapi yang silakan diperdebatkan adalah asal usul si COVID ini menjadi konspirasinya atau asal usul COVID-nya, bukan ada atau tidak ada COVID-nya gitu. Jadi marilah kita sepakat bahwa COVID ini ada gitu. Korbannya nyata gitu. Kalau enggak ngapain seluruh dunia repot-repot mengorbankan perekonomiannya untuk ngurusin sesuatu yang tidak ada. Sampai gitu. banyak yang di PHK lagi ya. Iya, sampai lockdown sampai gitu ya. Banyak yang di PHK, sampai lockdown, kehilangan pekerjaan. Itu nyata orang-orang itu. Gitu. Kalau untuk sesuatu yang tidak ada gitu. Jadi oke lah kalian berdebat tentang konspirasi COVID, tapi ya cukup ya nggak apa-apa kalian ngomongin tentang COVID ini ciptaan Bill Gates, itu nggak masalah. Tapi kalian juga sadar bahwa barang ini ada nih. Kalian juga bisa nih ketularan sama si COVID ini gitu. Jadi kalian juga waspada ibaratnya, tetap pakai masker, tetap dispensing, pakai cuci tangan, hand sanitizer yang tadi gitu loh. Mantap. Ya mungkin itu sih pesan dikit gitu loh. Jadi jangan sampai kebablasan orang yang sebenarnya teori-teori konspirasi berkembang hanya asal usulnya, yang kalian bahas ada tidaknya. Kalian sibuk-sibuk membahas ada tidaknya, kalian ketularan. Nah, itu dia. Itu dia yang kita nggak pengen gitu. Betul. Kalau mau berdebat harus ada ilmunya lah. Harus ada ilmu, jangan data juga ya. gitu loh. Baca berita di WhatsApp grup, baca sepotong link berita yang cuman baca judulnya, nggak dibaca isinya. Akhirnya keluar kemana-mana gitu. Ajak ngapain kita pakai masker? Udah bodo amat. Ayo main bola, ayo futsalan, gak usah ini gitu. Nah akhirnya jadi abai. Nah itu yang kita nggak pengen. Oke, luar biasa banget penjelasan hari ini. Ilmunya mantap ini ya. Mantap jiwa. Terima kasih loh jauh-jauh dari Balikpapan ke Samarinda. Tugasnya di Balikpapan Bapak sekarang. Bapak Angga. Mantap ini. Mantap ya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa. Demi nih. Demi lajang ya. Demi dua lajang. Mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Amin. Semoga Bro Naldi dan Bro Evan sampai Evan Bro Dimas Naldi dan Bro Evan juga sehat selalu. Amin. Thank you banget juga untuk PPL Money yang udah dengerin kita berdua. Akhirnya kita pamitan dulu ya. Oke. Naldi Arvanda, Ivan Desaro bersama Angga Karisma pamit di podcast Pemuda Lajang. Buat apa? Buat apa sih? Buat apa ngelakuin hal yang gak guna? Mending dengan kita aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.